Hai dan kembali lagi dengan Audi di Autonet Max. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, tren otomotif itu selalu berubah. Jadi kalau 5 tahun yang lalu, orang yang dibilang keren itu kalau bawa motor naked atau bawa fairing 150 cc. Tapi 2-3 tahun belakangan ini, seleranya bergeser. Karena yang dibilang keren itu adalah motor Matic 150 cc, baik Matic Maxi maupun Matic Sport. Nah, salah satu Matic Sport yang baru saja dapat refreshment dikeluarkan oleh Yamaha yaitu si Aerox 155 VVA Connected ABS. Panjang banget tuh ya. Ini model baru dan kali ini kita dapat kesempatan untuk explore motor ini di perjalanan yang lumayan lah dari Jakarta sampai Sukabumi, sekitar 120 kilo. Mau tahu detailnya, kelebihan kekurangannya? Check it out. Nah, motor ini kita bahas sedikit dari segi desainnya. Singkat aja lah. Dia lumayan memantik kontroversi ya waktu pertama kali dikeluarin. Jadi waktu kalian pertama kali lihat gambarnya, kalian akan teringat rivalnya, si Honda Vario. Tapi jujur aja, begitu kalian lihat langsung motornya, dia memang nggak sefotogenik ya. Maksudnya dia nggak dilihat di foto tuh beda gitu loh. Dan kalau kalian lihat langsung, motor ini jauh lebih kelihatan gede ya, lebar ya. Dan lampunya yang katanya mirip sama kompetitornya, malah menurut gue ini mirip sama si R25 yang lama, yang sebelumnya yang jadi bulat-bulat itu loh. Tarikan-tarikannya tuh masih kelihatan ala-ala Yamaha-nya. Ditambah, dia sekarang pakai aksen, di sebelah sini ini mirip banget sama R15 atau R25. Ini ala-ala R series-nya si Yamaha. Jadi sebenarnya kalau ditanya mirip apa, ya mirip Yamaha juga masih. Biarpun sudut-sudut tertentu memang ada kayak rivalnya. Di sebelah sini juga kalian bisa nemuin DRL yang dulu nggak ada. Dan kalau kalian lihat bagian bawahnya ini, sekarang dia sudah pakai ABS. Peleknya juga gold ya, keren ya. Jadi untuk tipe yang tertinggi ini, mereka ada 2 varian. Salah satunya warna silver ini yang menurut gue paling atraktif. Karena warna silvernya tuh gimana ya, terang. Tapi kalau di sudut-sudut tertentu dia kayak berubah jadi doff gitu loh, jadi kayak gelap gitu loh. Jadi kesannya tuh elegan, lebih mirip skutik-skutik Eropa. Nah, lampunya juga, lampu sennya juga masih ala-ala Maxinya Yamaha ya. Karena memang ini motor masuk ke dalam klasifikasinya Maxi Scootnya si Yamaha. Dan kalau kita lihat lagi ke bagian sininya, ini khas banget Yamaha. Jadi dia, apa ya, layernya tuh kayak numpuk-numpuk gitu loh. Kayak nimpa-nimpa gitu, bikin kayak 3D effect-nya dan kelihatan kayak jadi lebih gambot. Dan kalau kalian lihat lagi, sebelah sininya, ini tuh X. Ini orang nggak notice. Tapi ini tuh X. Dari Aerox kali ya. Ini X. Decknya sayangnya gue bilang sih kurang terlalu lebar, harusnya agak lebaran dikit. Tapi ya ntar posisi dulu kita ngomongin aja deh ya. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, ada satu hal yang mengganggu menurut gue ya. Pilihan stepnya nih, si injekan buat memboncengnya. Jadi kalau dibuka sih sebenarnya nggak ada masalah, karena garis-garis dia tetap lancip ya ke belakang. Tapi begitu dilipat, ini kayak nusuk ke dalam, ini nongol keluar gitu loh, kayak ada kupingnya. Kenapa nggak dibikin kayak apa gitu, aksen gitu? Jadi ini kayak jadi satuan aksen kayak apa sih? Udah gapnya gede gitu loh, nggak banget dari segi desain ya. Cuman untungnya sekarang untuk yang tipe si ABS ini juga dia sudah pakai logo yang di emboss, dan logonya embossnya gold. Jadi lagi-lagi kesan eksklusifnya, premiumnya tuh jauh lebih terlihat di model yang ini. Dan untuk desain sebelah sini, ini jadi jauh lebih kelihatan apa ya, ngalir ya sampai belakangnya sini. Ditambah joknya yang modelnya one piece, cuman dia kasih aksen kayak stitching di sini dan ada emboss Aerox di sini. Ini jadi kelihatan benar-benar premium ya. Dan untungnya kalau Yamaha itu joknya selalu empuk. Tuh. Beda sama kompetitornya yang cenderung agak keras. Nah, di bagian belakangnya sebenarnya masih mirip dengan versi sebelumnya. Cuman yang paling signifikan adalah lampunya jadi jauh lebih kecil. Dan kalau yang versi lama itu kalian inget, mikanya tuh bening ya, ada LED-nya di dalamnya. Ini jadi merah doang dan jauh lebih kecil. Jadi overall tuh desainnya jadi jauh lebih sporty dibandingin sebelumnya untuk di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini juga kita bisa lihat dia sudah dilengkapi dengan 2 suspensi kanan kiri yang sudah dilengkapi dengan subtank. Mengenai bantingannya nanti kita bahas aja waktu ridingnya ya. Dan bannya gede. Jadi belakang itu ukurannya 140/70. Depan 110/80, sama-sama ring 14 inci. Tapi, ada tapinya. Kalau depan sudah ABS dan pakai cakram, belakang tromol. Jadi, kalau menurut gue tuh agak mencederai rasa sportinya ya dari skutik ini. Depan udah cakram, belakangnya tromol gitu loh. Padahal tanggung. Kayak ilangin aja beberapa fitur-fitur yang nggak terlalu sporty, kayak connected-nya segala macem.
tapi tolong kasih dis gitu loh. Jadinya napas sportinya itu kejaga dari depan sampai belakang. Kalau kayak gini kan kayak kentang, tanggung. Kita lihat bagasinya ya. Bagasinya gede, jujur aja. Ini satu helm full face, modular, bisa masuk. Cuman memang sudut naruhnya ini ya, ini harus agak rata. Jadi karena ininya tuh rata, dia harus agak rata. Di sini masih bisa kalian taruh buat jas hujan atau lap atau apa segala macem. Dan ini bisa ditutup dengan mudah. Jadi lumayan praktis ya buat ukuran sebuah maxi scoot. Kita bahas dikit di bagian instrumennya ya. Jadi di bagian sini kalian bisa nemuin Yamaha Motorcycle Connect. Jadi motor ini bisa dikonekin dengan HP kalian untuk melihat beberapa fitur-fitur. Mungkin detailnya kalian bisa lihat juga di NMAX ya. NMAX tuh udah ada fitur-fitur yang mirip banget lah. Di sini layar sudah pakai inverted. Nah, inverter LCD dan ini RPM-nya 2 ya. Kalah Moge juga. Oh. RPM-nya 2 kanan kiri, agak lebay sih jujur aja sih. Cuman kalian bisa lihat RPM kanan kiri, jam, kecepatan dengan tangki bensin, dan juga di sini ada menu untuk melihat trip A, trip B, fuel ekonominya seperti apa, average eco-nya tadi segitu gue jalan, baterai tegangannya berapa, tripnya udah berapa, dan oil sama fuel belt-nya penggantiannya bisa berapa. Jadi lumayan praktis. Dan kalian juga bisa ngatur brightness-nya si display-nya ini. Jadi kalau nggak salah dulu tuh ada komplain ya mengenai inverted ini kalau siang terlalu terang itu jadi nggak kelihatan gitu kayak bias gitu loh. Di sini kalian bisa atur ke cerahannya. Caranya tinggal masukin ke BL-nya sini, terus ditahan. Tuh, nanti dia kedap-kedip, kan tinggal ganti tuh kan. Jadi nggak terlalu terang kan. Jadi terang banget. Tinggal ditahan lagi, bisa. Nah, buat ngerubah-rubah tadi di dalam instrumen clusternya, kalian pakai tombol ini ya. Ini bukan PASBIM ya. Tadi gue pikir ini PASBIM, gue pencet-pencet, kok nggak ada ngedimnya. Ternyata ini menu. Kuncinya sudah keyless, jadi ini tombol buat callback-nya ya. Jadi kalau kalian motornya parkir di mana, kalian pencet ini, nanti dia ada lampunya sama bunyinya. Ini nggak bisa diapa-apain, dan ini untuk nyalainnya, dia sudah pakai switch knob gini loh. Tuh, seperti ini. Jadi kalau nyalain ignition, tinggal digeser ke sebelah sini, langsung nyala. Nah, ada yang gue mau bahas satu nih ya. Jadi di sampingnya ini ada tombol fuel dan seat. Ini posisinya harus rata begini, seat bisa dibuka, dan fuel juga bisa dibuka. Fuelnya di sini, di tengah-tengah sini, dan jujur ininya ngeplek banget ya, flimsy banget, karena dia kayak engselnya sama ketemu sama ininya tuh sama-sama plastik, dan kunciannya cuma begini doang. Ya moga-moga ya sih bertahan sih, cuman jujur gue kurang suka sama kualitinya di sininya. Di sini juga kita ketemu laci, dan dalam sini ada port charger yang ditutupin sama karet. Port chargernya 12 volt ya, bukan USB langsung. Dan gue punya satu komplain lagi, handphone gue 5 inci dan ini nggak bisa masuk, benar-benar nggak bisa masuk. Jadi kalau kalian mau ngecas di sini, memang sih tertutup ya, tapi pastiin handphone kalian tuh di bawah 5 inci, karena nggak bakal masuk. Entah kenapa mereka bikin seperti ini, padahal handphone makin gede. Ya, ini posisi duduknya si Aerox 155. Jadi, kalau dibandingin sama Maxi Scoot lainnya, Maxi Scoot tentu saja jauh lebih nyaman karena kaki bisa selonjor ke depan. Kalau ini cenderung sporty ya. Kalau nggak gini ya gini gitu loh. Agak nekuk ke depan gitu loh. Cuman memang posisi yang paling nyaman di sini. Tapi untungnya si kursinya ini ada kayak apa ya, buat pinggul gitu penahannya. Jadi kalau duduk tuh bisa dimentokin ke belakang nih. Seperti ini. Memang kalau mau enak, kalian harus agak nunduk dikit biar kesannya lebih nempel gitu lah, lebih ngena gitu. Cuman overall balik lagi, untuk perjalanan jauh, gue kayaknya lebih prefer si kakaknya, si NMAX, karena jauh lebih rileks daripada ini. Ya hujan deh nih, udahlah kita coba jalan aja yuk, ridingnya kayak gimana, yuk. Oke, sekarang kita bicara tentang ridingnya sendiri. Ridingnya seperti tadi gue kasih unjuk ya, dia kerasa sporty. Duduknya cenderung agak tinggi dan stang agak pendek untuk selera gue. Nah, sebenarnya sih ada efek sampingnya juga ya. Jadi kita bisa kayak agak nunduk-nunduk gitu loh kalau lagi di kecepatan yang lumayan tinggi. Terus pertama kali tadi nyalain engine, starternya juga kerasa halus karena udah SMG. Jadi engine-nya ini agak beda dengan yang lama karena sekarang engine-nya itu sama persis sama si NMAX. Powernya sekitar 11,3 kW atau sekitar 15,1 HP dan torsinya 13,9 Nm. Ini benar-benar beda dibandingin si Aerox yang lama. Kalau kalian inget ya,
Aerox Tama tuh cenderung bawahnya galak, agak seruntulan. Ini jauh lebih halus, jauh lebih linear gitu loh. Dan gue sempet bingung karena biasanya Yamaha tuh terkenal lebih agresif ya. Kalau kompetitornya malah cenderung halus. Ini sebaliknya, kompetitornya sekarang agresif, Yamahanya jadi halus. Tapi secara pribadi, gue lebih suka yang halus kayak gini. Jadi bikin jalan tuh kalau di kecepatannya rendah, di tengah-tengah macet, stop and go gitu, jadi nggak terlalu gredekan kayak nunduk-nunduk gitu loh, nggak enak gitu kan. Biarpun ada sedikit kayak vibrasi sedikit dari CVT-nya kalau kita stop and go, cuman mesin ini jauh lebih refine dibandingin mesin lamanya. Nah, ada satu poin lagi juga yang gue suka dari si mesin barunya ini. Dia sebenarnya sama yang lama, dia juga sudah VVA, tapi karena dia linear, napasnya tuh jadi dari tengah ke atas tuh kayak panjang banget. Nih, gue bawa motor ini ke situ gunung, jalanan lumayan nanjak, nyalip-nyalip, ces aja tuh, gampang-gampang aja. Untuk bantingannya, khusus yang pakai subtank nih di suspensinya, ini sebenarnya lumayan kerasa pas ya buat pemakaian sehari-hari. Dia nggak sampai keras gubrak-gubrak, tapi juga nggak empuk sih sebenarnya sih. Memang kalau kalian push ya, agak di kecepatan tinggi terus kalian paksa nikung gitu, ini suspensinya langsung kerasa budget sih, langsung kerasa limitnya. Apalagi kalau di jalanan yang agak keriting. Reboundnya emang agak terlalu cepat, jadi bikin mental-mental. Cuman untuk pemakaian harian, ini udah lebih dari cukup. Nah, tambahannya lagi, si Aerox ini biarpun masuk keluarga maxinya Yamaha, tapi dia beda dengan maxi Yamaha yang lain. Dia biarpun gambut ukurannya, tapi dia malah kerasa lebih lincah dan lebih, apa ya namanya ya, bisa masuk-masuk gitu loh. Dan kalau lagi kenceng, nih sepanjang perjalanan Jakarta Sukabumi ini, gue ngerasa kakaknya lebih stabil, si NMAX tuh lebih stabil. Ya sebenarnya sih nggak salah juga, karena NMAX kan beratnya juga lebih berat, sekitar 132 kilo. Yang si Aerox ini sekitar 125 kilo. Dan jujur aja tangkinya nih yang agak ngeganjel. Tangki Aerox itu cuma 5,5 liter. NMAX tuh 7,1 liter. Jadi jalan sebentar aja, itu gimana ya? Kudu isi bensin lagi. Soalnya gue pakai kombinasi nih antara seruntulan, ngebut-ngebut juga dikit, terus kena macet juga. Ini masih dapat sekitar 40,6 untuk konsumsi BBM average-nya. Nah, otomatis dengan tangki yang cuma 5,5 liter, berarti dia cuma bisa jalan sekitar 250 km sebelum harus mengisi ulang. Jadi, kalau dipakai touring, ya kalian harus perhatiin range yang kalian akan tempuh. Habis riding, hujan, ngopi, pisang goreng, colenak kalau orang sini bilangnya. Mantep banget. Endorsean dari sini nih, Cafe Sukabumi. Kita sampai pada kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya Yamaha Aerox 155 ini apa sih? Kalau menurut gue ya, dari segi desain, dia bisa dibilang masih mewarisi desain-desain sportinya dari motor-motor sportnya Yamaha. Jadi bisa dibilang ini skutik yang paling sporty lah di Indonesia. Selain itu juga refinement-nya itu loh, yang sekarang dia pakai mesin yang sama dengan NMAX, dan kehalusan berkendaranya itu bikin motor ini jauh lebih enak kalau dipakai di kondisi stop and go. Jadi kalau agak stop and go itu jauh lebih nyaman, jauh lebih refine. Plus dengan tambahan fitur connected, dia juga bisa dibilang sebagai salah satu skutik tercanggih di Indonesia saat ini. Cuman memang nggak bagus-bagus semua dong ya, pasti ada kekurangannya. Kekurangannya yang gue catet nih, desain sih. Desain footstep-nya ini kayak nongol gitu, ngegantung gitu, kayak nggak pas aja sama keseluruhan desainnya. Plus si lacinya untuk ngecasnya itu cuman bisa untuk handphone yang ukurannya kecil. Kalau handphone modern yang udah 4,85 inci itu agak susah, nggak bakal bisa masuk di laci itu. Itu harusnya minor-minor itu bisa bisa diperbaiki sama Yamaha untuk produk-produk selanjutnya. Dan absennya cakram belakang itu kayak mencederai elemen sportinya loh. Ini skutik sport gitu loh. Harusnya cakram belakangnya itu udah standar. Itu aja sih sebenarnya sih. Tapi kembali lagi, riding position setelah gue pakai ini jalan 120 kiloan dan nanti balik lagi 120 kilo lagi ke Jakarta, ke Sukabumi, gue lebih prefer si kakaknya yang memang benar-benar maxi scoot dan jauh lebih nyaman. Ini lebih cocok untuk skuter harian ya di kota ya. Dan kembali lagi dengan semua elemen sportinya itu, gue bilang dia sebenarnya nggak punya lawan di Indonesia karena dia satu-satunya skuter sporty 155 cc di Indonesia. Ya, udah mulai lagi. Oke.
Sekian aja kali ya mungkin review kali ini. Thank you udah nonton. Lagi-lagi kalau kalian suka video ini kasih thumbs up, klik lonceng untuk tahu notifikasi video-video selanjutnya dari Autonet Max, dan jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Mumpung di endorse, mau minta nasi goreng. Mas, nasi goreng bisa ya? Hiji. Lu pedes. Biarin aja. Ini udah nih, ayo jalan yuk. Ayo, ini udah jalan ya. Rambunya kedengeran. Dah. Tapi ya memang nggak banyak orang buka tutup bensin sih itu. Ya banyak, kalau mau ngisi gimana? Ya banyak sih ya. Ulang. Ya bagian itu.